Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah bisa menyapa kembali dan semoga senantiasa di dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat dan maju terus. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba ikut membicarakan tentang bagaimana kondisi masjid, apakah sudah layak untuk dibuka sekalipun pemerintah belum secara tegas memberikan instruksi ataupun regulasi atau kebijakan bahwa umat Islam sudah boleh untuk ke masjid. Tetapi Bapak Yusuf Kalla itu sudah cukup santer di media menyerukan bahwa sebelum mal dibuka itu harusnya masjid yang dibuka, karena masjid jauh lebih bersih, jamaahnya jauh lebih bisa dikoordinir, dan tentu saja masjid itu tempat ibadah di mana orang memang yang datang ke sana juga harus punya niat, dan tentu saja dalam rangkaian syarat-syarat untuk bisa sah ibadah itu adalah menjaga kebersihan dan kesucian diri. Jadi memang kalau pakai teori ini ya tidak ada sebuah alasan yang memadai untuk bisa menutup masjid itu. Namun mungkin faktor mobilitas, kemudian terutama masjid-masjid yang berada di pinggir jalan yang biasa menjadi tempat ibadah para musafir yang di dalam perjalanan, mungkin itu yang salah satu menjadi sebab mengapa masjid lebih baik di lockdown seperti itu. Dan sikap umat Islam di dalam konteks ditutupnya masjid ini terbelah menjadi setidaknya 3 bagian ya. Pertama, ada yang ikhlas. Ini memang betul-betul menjadikan rekomendasi MUI pada pertama kali, yang juga ditegaskan oleh penjelasan Ustadz Adi Hidayat, kemudian banyak tokoh lainnya, ulama juga, sehingga mereka bagaimanapun ikhlas untuk sementara waktu, bahkan mungkin sampai saat ini belum ibadah ke masjid. Kemudian ada kelompok yang katakan dia tetap kekeh inginnya di masjid karena merasa dan berkeyakinan bahwa masjid itu netral, artinya suci, dan tidak mungkin tempat suci menjadi tempat virus bersarang begitu. Dan ada yang tengah-tengah, Oke ke masjid, tidak ada masalah. Tapi sebenarnya ketika kita perhatikan di dalam konteks masa masjid di lockdown ini, banyak juga hikmah yang bisa diperoleh. Pertama, itu menjadi pengalaman banyak anak-anak atau bahkan keluarga yang merasakan kehadiran seorang ayah pemimpin, sehingga mereka bisa taraweh sebulan full di rumah berjamaah. Kemudian ada seorang ibu-ibu di WhatsApp grup itu mengatakan bahwa semasa lockdown itu hafalan suaminya bertambah, sehingga ibadah terasa lebih nikmat, lebih khusyuk seperti itu. Dan yang menarik adalah fungsi-fungsi rumah sebagai, kalau dikatakan oleh para pakar parenting sering dikutip itu bahwa ibu adalah madrasah pertama anak gitu. Nah, ini mulai berfungsi selama lockdown karena ibu juga nggak kemana-mana, ayah tidak kemana-mana, sehingga pertemuan anak dengan orang tua itu menjadi intens sekali. Dalam konteks itu, maka sebenarnya banyak manfaat dan keuntungan yang diperoleh, walaupun tidak sedikit kemudian muncul meme-meme bahwa ternyata anak tidak sekolah, orang tua baru mengerti betapa beratnya menjadi seorang guru, begitu katanya. Tapi faktor apapun sebenarnya ada banyak hikmah dan keuntungan yang diperoleh oleh umat Islam itu sendiri. Yang berikutnya adalah rumah ini kan menjadi sebuah penentu, katakan begitu, karena pendidikan yang pertama itu ada di dalam keluarga. Kalau keluarga itu memang beriman, beribadah, memberikan tekanan pada adab dan akhlak serta ilmu, maka insya Allah putra putri kita menjadi orang yang memiliki semangat dan kecintaan terhadap ilmu, termasuk di dalamnya adalah keteladanan di dalam menjalankan ibadah. Tapi apakah itu berjalan dengan mulus? Tentu saja tidak.
terutama anak-anak yang memang masih belum mengerti, yang masih mudah untuk dikecoh ya oleh kesenangan-kesenangan game, tontonan dan sebagainya. Tapi insya Allah seiring dengan semangat dan kesabaran kita, mereka tetap bisa kita arahkan menjadi generasi yang hebat di masa yang akan datang. Amin. Dan kalau kita kembali pada isu ataupun dorongan untuk kembali membuka masjid, maka setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, memang pengurus masjid itu harus lebih banyak melakukan upaya mencari data ya, ataupun berhubungan langsung dengan ya, setidaknya ada kenalan dokter atau apa yang kemudian bisa memberikan sebuah penjelasan secara ilmiah dan mudah dipahami oleh masyarakat atau jamaah bahwa untuk menjamin masjid itu steril dari COVID itu seperti ini langkahnya dan seterusnya. Tentu saja ini memang butuh rekomendasi ataupun langkah-langkah protokol medis dari ahli kesehatan itu sendiri. Yang kedua, mungkin di sini juga bisa menjadi sebuah sarana di mana antar masjid itu terbangun komunikasi, sehingga kalau ada jamaah yang kemudian katakan positif dan mudah-mudahan tidak pernah ada itu ya, bisa di-sharing seperti apa penanganannya dan bagaimana mendeteksi, bahkan mungkin kalau terjadi sesuatu ya bisa gotong royong gitu ya, bisa tolong menolong. Dan yang terakhir adalah edukasi terhadap jamaah itu sendiri, karena tidak semua orang itu melek informasi, tidak semua jamaah itu homogen, terlebih masjid-masjid yang memang selama ini menjadi favorit para musafir untuk singgah beribadah. Kalau untuk masjid-masjid kompleks nampaknya relatif aman, tapi setidaknya 3 poin tadi bisa menjadi semacam acuan bagaimana masjid benar-benar dibuka, dan kita bisa prediksi atau mungkin bisa pastikan secara medis bahwa kemungkinan untuk kemudian ada orang yang terpapar dan mudah-mudahan tidak ada itu sangat kecil atau bahkan nol, seperti itu. Nah, mungkin ini sahabat yang dapat saya sampaikan. Nah, yang terakhir ini, apakah sahabat ini termasuk orang yang ketika masjid ditutup itu senang, tidak senang, atau ada sebuah kerinduan untuk kembali beribadah di masjid? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.